kita berdoa. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya Engkau akan membuka mata kami, melihat akan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Melihat akan perjuangan-Mu ke dalam hidup kami. Supaya lewat hal itu ya Tuhan, kami sendiri oleh karena kasih-Mu itu, benar-benar akan mendorong kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami sangat memohon supaya saat ini pun Roh-Mu yang kuduslah bekerja di tengah-tengah kami, menolong telinga kami untuk mendengar, dan menolong hati kami untuk terbuka kepada firman-Mu, dan benar-benar menaati Engkau ya Tuhan. Karena hal sedemikian pun, Engkau juga yang bisa mengaruniakannya bagi kami. Kiranya Engkaulah mengangkat hati yang keras ya Tuhan, supaya hati yang lembut itu ada, untuk mempercayai dan mempercayakan hidup kepada Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Persilakan duduk kembali. Iya. Pagi ini kita akan belajar dari Mazmur 40, kalau kemarin ini saya bagi juga di pemuda, waktu PA pemuda ya. Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacanya dengan cepat kepada kita. Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan pada jemaat yang besar. Engkau Tuhan jangan menahan rahmat-Mu daripada aku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah dikejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihatnya. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena doda mereka yang menginginkan celakaku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Ya, saya tidak tahu apakah semua kita yang ada di sini tahu tentang John Bunyan ya. Dia orang yang sungguh taat kepada Tuhan, bahkan karena imannya dia sampai di penjara. Tetapi waktu dia di penjara, dia
membuat sebuah tulisan yang sampai hari ini itu sangat diminati dan sangat laku keras bagi orang-orang Kristen, yaitu Perjalanan Seorang Musafir. Ya, mungkin tah bukunya sudah ada kita baca, ataupun mungkin ini sudah difilmkan, baik dalam bentuk film anak-anak ataupun untuk orang dewasa. Di situ sangat jelas ya, bagaimana John Bunyan ini menggambarkan seorang musafir ini tadi. Dalam perjalanannya melancong di bumi ini, sebenarnya itu menggambarkan adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, orang-orang yang sudah Tuhan benarkan oleh karena penebusan Kristus, ibaratnya adalah seorang musafir di dunia ini, pelancong, di mana tujuannya adalah kekekalan, di mana matanya tertuju kepada Tuhan. Tetapi ada banyak hal yang akan masih mau mengalihkan dia dari pandangan terhadap Tuhan. Ada masih banyak hal yang mau mengalihkan dia untuk sungguh tetap matanya tertuju kepada panggilan surgawi itu. Jadi dengan jelas bagaimana John Bunyan ini menggambarkan musafir ini, itulah sebenarnya gambaran kisah hidup kita, orang-orang percaya. Sama halnya dengan perjalanan orang Israel yang ada di padang gurun. Tujuan mereka tanah Kanaan. Tetapi banyak kali mereka mau dialihkan supaya tidak sampai. Bahkan supaya enggak fokus kepada tuntunan demi tuntunan yang Tuhan beri. Di mana mereka harus benar-benar mengamati perintah demi perintah yang Tuhan beri. Bagaimana supaya mereka enggak fokus. Ada banyak yang memalingkan hal itu. Baik dari diri mereka, baik dari situasi yang ada di luar. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana Daud juga di sini ya, menggambarkan perjalanan hidupnya, menceritakan tentang dirinya dengan gamblang, dengan jujur. Dia membukakan bagaimana sebenarnya dia juga berjuang di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana dia juga berjuang di dalam perjalanan imannya. Sini tidak digambarkan bahwa Daud itu pun seperti Superman ya. Artinya apa? Gak ada apapun yang mempan untuk melawan dia. Tidak demikian. Dia juga adalah seorang manusia. Walaupun dia adalah dikatakan sebagai pahlawan iman, seorang yang berkenan kepada Allah. Dan juga dia dipandang sebagai seorang nabi karena ada banyak nubuatan-nubuatan yang Tuhan nyatakan lewat Daud akan kedatangan daripada Mesias. Tetapi dia juga menggambarkan siapa dirinya dengan jujur di sini. Ya, kita melihat di ayat yang kedua ini tadi dia katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Menanti adalah sesuatu yang membosankan bagi hampir semua orang. Iya. Menanti untuk apa yang diharapkan. Apalagi penantian itu nggak tahu kapan itu akan datang. Ya kalau nanti orang gitu ya, sudah jelas jamnya jam berapa tapi datang lebih awal, hanya jamnya belum sampai aja pun ini sudah membuat dapat datang nggak sih ya, padahal jam yang ditentukan belum sampai. Itu pun bisa pikiran seperti itu. Nah kalau kita lihat tadi di sini, Daud katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Menanti dalam hal apa? Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang gak tahu kapan ini akan datang. Iya. Dalam perjalanan hidup Daud, kita melihat ada banyak lika-liku, ada banyak naik turun, ada banyak suka, ada banyak duka yang dialami oleh Daud di dalam perjalanan imannya. Di sini tadi dikatakan soal apa? Bagaimana juga Daud bergumul sekali, kemenangan atas apa? Keinginan daripada daging ini. Kemenangan atas apa? Dari dosa yang dia lihat, ini masih seperti apa? Masih seperti menarik-narik. Iya. Maka di sini tadi kita melihat, dia katakan seperti dia ada di dalam lubang kebinasaan, dari ada juga di dalam lumpur rawa.
Ini menunjukkan satu gambaran di mana dia tidak bisa dengan kekuatannya untuk keluar dari lubang kebinasaan itu. Di mana dia dengan kekuatannya tidak bisa keluar dari lumpur rawa tadi. Kita tahu kalau lumpur rawa ya, makin bergerak makin disedot, makin bergerak makin dalam. Daud menyadari bahwa apa? Ada sesuatu di dalam dirinya itu yang terus mau menarik dia supaya apa? Perjalanan imannya, hatinya yang tertuju kepada Tuhan tadi ini terganggu. Itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu gak selamanya seks ya. Gak selamanya percabulan. Tapi hawa nafsu ini adalah apa? Keinginan-keinginan ini. Keinginan di mana keinginan ini yang mau membuat gak sampai apa yang Tuhan mau. Keinginan-keinginan ini yang membuat kehendak Tuhan itu bisa terganggu. Dan ini tentunya menjadi satu pergumulan di dalam diri Daud. Makanya dia katakan tadi apa? Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Iya. Pertumbuhan secara rohani itu terlihat dari apa? Dari dia bagaimana menantikan Tuhan. Terlihat dari mana? Terlihat bagaimana dia berharap kepada Tuhan. Ketika pun jawaban dan pertolongan itu masih belum datang, tetapi dia tidak berpaling. Ada satu yang tetap dalam diri Daud, gak pernah hilang. Sekalipun pernah dia jatuh, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada naik turun di dalam imannya yang tidak pernah hilang dalam diri Daud, artinya itu konstan tetap ada, yaitu apa? Pengharapannya kepada Tuhan gak pernah hilang. Dia pernah, karena tidak ada lagi tempat, sampai ke bukit-bukit, sampai ujung dari seluruh wilayah Israel, tidak ada lagi tempat bagi dia untuk bersembunyi. Kenapa? Karena Saul menemukan dia sampai ke celah-celah gunung bagian seluruh yang ada di Israel. Tidak ada lagi persembunyian bagi Daud sampai daerah yang terpencil sekalipun. Satu-satunya tempat persembunyian waktu itu Daud lihat hanyalah ketika datang kepada wilayah musuh, yaitu Filistin. Tetapi orang Israel menyadari, ketika mereka keluar dari wilayah Israel, pemahaman mereka berarti apa? Keluar dari kemurahan Tuhan, keluar dari anugerah Tuhan, keluar dari kebaikan Tuhan. Tetapi tidak ada lagi tempat. Kenapa? Karena Saul terus kejar-kejar. Tetapi waktu itu dia memilih untuk datang kepada Raja Filistin, bergabung dengan Raja Filistin. Tetapi apa? Di situ dia punya masalah yang besar, di mana kota Ziklag itu yang diberikan Raja Filistin untuk dia tempati bersama istri dan anak-anaknya bersama dengan pengikut-pengikutnya, ini dibakar habis oleh Amalek ketika dia mau bersama dengan Raja Filistin ini memerangi orang Israel. Ketika itu Raja Filistin bilang, ada beberapa Raja Filistin yang bergabung, jangan ikutkan si Daud. Karena kalau kita ikutkan Daud ini dalam peperangan melawan Israel, nanti dia berbelok di tengah jalan. Nanti dia berpihak kepada Israel, pulangkan. Ketika Daud dipulangkan, dia lihat Ziklag sudah terbakar habis, anak istrinya sudah ditawan. Tetapi apa? Di situ dikatakan, Daud meneguhkan percayanya kepada Tuhan. Artinya apa? Ini yang gak hilang, walaupun secara konsep waktu itu orang Israel, kalau sudah keluar dari wilayah Israel, tidak ada lagi perlindungan Tuhan. Tetapi dia sudah ada di luar wilayah Israel, karena situasi dikejar oleh Saul. Tetapi apa dia bilang? Dalam situasi yang berat itu, dalam keadaan yang sangat mencekam itu, dia bilang, dia memperteguh percayanya kepada Tuhan. Jadi kita melihat suka duka, seperti apapun keadaan hidup Daud, yang tidak pernah hilang yaitu apa? Pengharapannya kepada Tuhan. Dia yang ini terus konstan dalam hidupnya. Iya. Maka ketika pun
Di sini tadi kita melihat, dia lihat ada dosa itu yang menarik. Apakah ini ada kaitannya dengan masalah dengan Betseba? Apakah ada hubungan ke sana? Sebagaimana juga dia katakan di dalam Mazmur 51 itu, Tuhan, Engkau tidak memandang rendah hati yang remuk, jiwa yang hancur. Ada hati yang remuk, ada jiwa yang hancur. Bahkan dalam hal ini pun tadi dia katakan apa? Aku sangat menantikan Tuhan. Aku berharap kepada pertolongan Tuhan untuk mengeluarkan aku lagi dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa ini. Iya. Orang yang Tuhan selamatkan tadi yang sudah bersaksi ya, berkata ya, bahwa orang yang sudah Tuhan selamatkan bukan berarti dia berubah jadi malaikat. Tetapi apa yang berubah? Hatinya tentu gak pernah lagi tentram dengan dosa. Tidak pernah lagi tentram. Walaupun hal itu masih dia lihat ada yang menarik-narik. Masih dosa itu seperti mau alihkan dia dari apa yang Tuhan mau. Tetapi gak akan pernah lagi ada ketentraman, bahkan merasa untung, ataupun merasa damai, ataupun merasa senang ketika ada sebuah kesalahan. Ini beda dengan orang yang belum Tuhan selamatkan. Aman aja, berdosa pun ya gak ada. Merasa bersalah gak ada, merasa tertekan gak ada, sampai berduka itu gak akan ada. Walaupun mungkin dia tahu itu dosa, tetapi kalau sampai berduka dan menangis, meratap, itu gak akan ada. Tetapi itu hanya akan ada dalam diri orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Jadi kita melihat nanti di dalam Mazmur ini, ada sebenarnya 3 hal yang Daud katakan menjadi pergumulannya. Pertama tadi dia jelaskan tadi ya, bagaimana dia ada dalam lubang kebinasaan, dalam lumpur rawa, perjuangan untuk melawan daripada keinginan ini. Perjuangan untuk melawan daripada dosa itu. Yang kedua kita melihat ayat yang ke-13. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Jadi ada masalah juga. Bukan hanya karena kedagingan ini menjadi sebuah perjuangan dalam dirinya, tetapi juga ada masalah. Iya. Masalah apa? Ya kalau kita lihat dalam hidup Daud banyak ya. Masalah dikejar oleh Saul. Masalah juga ketika orang-orang Filistin tidak semuanya mempercayai dia. Ada banyak masalah yang dialami oleh Daud. Dan juga kita melihat tadi dikatakannya di sini apa? Aku telah dikejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihatnya. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Jadi diulang lagi ya. Bagaimana Daud mengatakan, aku dikejar oleh rasa bersalah. Tidak sanggup aku melihat seperti lebih banyak dari rambut di kepalaku. Jadi kalau orang yang sudah ditebus dan ketika ada hati mau benar, makin dia memang melihat dosa itu dosa. Makin dia melihat hal-hal apa yang tidak benar dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang belum datang kepada Tuhan, batu-batu pun hati ini gak sadar seperti minggu lalu ya. Enggak menyadari kalau ternyata banyak batu-batu yang menjadi penghalang firman Tuhan itu tidak menjadi berbuah. Enggak menyadari. Tetapi kalau orang yang sudah Tuhan berikan Roh Kudus, ketika ada hati juga yang mau benar di hadapan Tuhan, inilah yang makin jelas. Makin dia lihat dosa itu dosa, makin dia lihat hal-hal yang tidak beres, makin dia lihat apa yang tidak benar dalam dirinya. Dan ini menjadi sebuah pergumulan yang berat. Dan ini akan menjadi sebuah perjuangan di dalam dirinya. Dan juga dikatakan apa? Ada banyak yang memang menginginkan Daud ini tadi nyawanya hilang. Jadi dalam dirinya ada musuh itu, masalah juga dari luar, dan juga musuh-musuh yang lain mau menginginkan dia mati. Jadi banyak. Tetapi di dalam semuanya ini, apa tadi Daud katakan? Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Yang tidak bersandar,
yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh, yang tidak bersandar semata-mata kepada kekuatannya, yang juga dikatakan yang tidak menyimpang kepada kebohongan. Bukan kekuatannya semata yang dia andalkan. Dan juga bukan dikatakan dia, kalau di dalam bahasa yang lain dia katakan ya, dia meminta pertolongan kepada dewa-dewa. Dia meminta pertolongan kepada manusia yang adalah semua bohong. Daud tidak pernah mencari pertolongan dari manusia. Walaupun kadang-kadang Tuhan bekerja lewat manusia untuk juga boleh menolong dia. Ketika dia bergumul waktu anak istrinya dan semua keluarga yang mengikut dia tadi udah ditawan oleh Amalek, dia meneguhkan imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan, Tuhan buat jalan. Waktu itu ada satu hamba dari Amalek ini sakit, ditinggalkan di tengah jalan karena merasa beban oleh orang Amalek ini. Dialah yang memberikan informasi kemana anak-anaknya, istrinya dan semua pengikut keluarga yang mengikut dia ini dibawa. Jadi ada cara Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu harapan Daud adalah sepenuhnya kepada Tuhan saja. Iya. Maka apalagi yang bisa kita lihat tadi di sini? Dia katakan, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tuhan menjenguk aku. Pada akhirnya Daud melihat pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Daud melihat bagaimana Tuhan membebaskan dia. Bagaimana Tuhan akhirnya mengokohkan langkahnya, menempatkan kakinya di atas bukit batu. Ibaratnya kayak mana tadi kita melihat. Dari kejatuhan itu justru makin membuat dia semakin teguh di dalam iman. Pengenalannya kepada Tuhan semakin dalam dan yang membuat kakinya tadi dikatakan semakin kokoh. Iya, seperti yang sering kita dengar ya, seperti bola pingpong itu. Ketika jatuh tetapi ada loncatan yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dia benar-benar berharap, benar-benar bergumul, benar-benar berdoa, benar-benar menantikan Tuhan. Iya. Ada juga orang akhirnya apa? Setelah jatuh, iblis bilang kau gak layak lagi. Tidak ada lagi pengampunan untukmu. Orang seperti engkau layaknya untuk apa? Dibinasakan. Sampai akhirnya apa? Lama di dalam keadaan itu. Tidak ada keyakinan Tuhan mau ampuni lagi. Walaupun nanti kita melihat bagaimana Daud katakan, aku akan bersaksi tentang keadilan Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang keselamatan, tentang kemurahan-Nya. Di sini kita melihat pengenalan Daud akan Tuhan itu seimbang. Dia bukan hanya membesarkan Allah itu kasih, tetapi dia juga Allah yang adil. Kita melihat bagaimana Daud dosanya diampuni yang sedemikian pun besarnya, tetapi dia melihat keadilan Allah itu jalan. Konsekuensi dia terima. Konsekuensi atas dosa itu dia juga dapatkan. Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi supaya Daud tidak semena-mena dan tidak semakin bermain-main, Tuhan membuat ada ganjarannya. Ya, ketika dengan Betseba itu kita tahu ya, anak dalam kandungan Betseba itu mati. Walaupun dia sudah berpuasa, walaupun dia sudah meratap, meminta pengampunan, memohon belas kasihan Tuhan, tetap keadilan Tuhan jalan. Dan Tuhan katakan, pedang tidak akan pernah berpaling daripada keluargamu. Kalau engkau meniduri Betseba dengan diam-diam, gundik-gundikmu akan ditiduri dengan terang-terangan. Dan itu semua genap. Dan di dalam semua itu konsekuensi yang Daud terima, dia melihat Allah itu adil. Pengampunan besar, kasih Allah besar. Tetapi apa? Aku juga menerima ganjaran. Supaya apa? Aku tidak semakin bermain-main. Supaya aku tidak menganggap enteng. Supaya makin ada pengamatan yang serius. Maka mari kita melihat dari Kolose 3 ayat 5.
Kolose 3 ayat 5. Saya akan bacakan. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Matikan. Supaya lewat keadaan itu Daud akan semakin waspada dan hati-hati untuk benar-benar mengamati hatinya sendiri. Iya. John Owen juga pernah berkata, dia katakan seperti ini. Bertarunglah secara konstan melawan dosa merupakan satu bagian yang besar dari mematikan dosa. Dan juga dia katakan, kita tidak mungkin melangkah maju kecuali kita mengenali bahaya dari hati kita sendiri. Amati metode-metode, amati cara-cara, amati strategi-strategi, amati hal-hal di mana celah itu mau masuk. Daud waktu itu dari mana? Ketika dia bersantai-santai. Di mana waktunya dia harus berperang, Daud santai. Waktu itu memang harus perang, tapi yang dia utus adalah Yoab dan tentaranya. Tetapi dia memilih apa? Santai. Maka waspada, kadang-kadang jarum masuk daripada sengatan dosa itu bukan kadang-kadang dari kesulitan. Walaupun kesulitan bisa juga. Tetapi bisa juga dari apa? Keadaan yang nyaman. Keadaan yang tenang. Keadaan yang santai. Dari sini masuk. Hari ini yang paling sering santai apa? Kalau udah letih yang dipegang handphone. Berharap nanti dapat informasi yang lebih luas, menambah cakrawala pikiran ini. Niatnya kadang begitu. Tetapi kalau ini tidak waspada bagaimana? Ini menjadi celah. Makanya dikatakan tadi di sini, aku akan memberitakan engkau Allah yang adil, aku memberitakan kebesaranmu, aku memberitakan kasihmu, aku memberitakan keselamatanmu, seimbang. Dia tidak hanya membesar-besarkan Allah yang kasih, sehingga pengampunan dosa itu akan ada bagi orang yang sungguh merendahkan diri. Tetapi dia juga katakan, Allah itu adil. Konsekuensi untuk dosa itu akan juga dijalani. Tidak mungkin seseorang yang sudah bersalah untuk bersembunyi dari istri, lalu ada yang lain. Ketika dia meminta pengampunan dari Tuhan, tidak ada resiko dari apa yang dia lakukan selama ini. Pasti ada. Ya, tetapi kita melihat tadi di sini, apa Daud katakan? Untuk apa yang menjadi pergumulan dalam dirinya, aku berharap kepada Tuhan, ku nantikan Tuhan. Iya. Bagaimana dengan kita yang ada di sini? Apakah di dalam pergumulan, entahkah ada kita yang belum menang, justru iblis pakai itu makin menyalahkan, membuat apa, udahlah, sehingga apa, mau buka Alkitab pun, kau mau buka Alkitab lagi, munafik kali kau. Kau mau berdoa lagi, munafik kali kau. Mungkin seperti itu. Tetapi apa? Daud katakan, aku menantikan Tuhan. Mari kita melihat di ayat yang ke-6. Banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib. Maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dikatakannya apa? Banyak yang telah kau lakukan Tuhan. Perbuatanmu ajaib. Bukankah ajaib ketika Allah itu mau menjadi manusia? Kemarin semalam ya, dalam Paskah anak remaja, bagaimana mereka melakonkan apa yang dialami Yesus dalam perjalanan menuju ke salib. Mungkin itu seperberapanya daripada apa yang fakta yang Yesus jalani ya. Tetapi
masih melihat lakon seperti itu ketika mereka benar-benar menjiwai masing-masing ya, walaupun sebenarnya jauh kali dari fakta, tetapi karena mereka sendiri menjiwai dari lakon mereka masing-masing begitu ya, itu berbicara. Ketika Allah itu jadi manusia saja pun luar biasa. Dan inilah yang gak akan ada dalam ajaran agama manapun. Allah itu jadi manusia ini gak akan ada. Dan itu mustahil. Tetapi inilah yang Tuhan kerjakan. Dan tidak hanya sebatas itu. Perbuatan yang ajaib yang Daud katakan walaupun Daud sendiri gak melihat. Belum tahu kegenapan dari hal itu. Tetapi mungkin Daud seolah-olah sudah tahu akan hal itu. Yang ajaib apalagi? Bagaimana Yesus itu mau mati menebus dosa kita? Kalau orang mati untuk orang yang baik, bisa dan ada. Tapi kalau orang mau membela asli-asli salah, bukan hanya membela asli-asli salah, bahkan mau mengorbankan diri sampai mati untuk benar-benar orang bersalah, di mana itu ada? Enggak ada. Bahkan orang yang benar-benar mengasihi kita pun ketika kita gagal ginjal ataupun gagal jantung, saya belum pernah ada dengar. Belum pernah ada lihat bahwa dia mau mendonorkan jantungnya untuk orang yang dia kasihi. Paling dia bilang apa? Kita jual tanah kita, kita jual rumah kita jual harta kita. Berobatlah ke Penang, berobatlah kemana, sejauh uang kita ini cukup. Tapi siapa yang mau? Kurasa Paulus pun cinta pun dia sama Christine. Kalau udah gagal jantung dan harus cangkok jantung, gak akan mungkin gak pernah terpikir ya, ku gantikanlah jantung istriku ini. Dan ya juga mungkin gak berharap dia Christine mati. Enggak. Tetapi gak akan pernah sampai pikirannya, jantungku inilah ku kasih. Dan kalaupun mungkin sampai pikiran itu, apa cukup keberaniannya? Ini masih sesuatu yang bisa kita tanyakan. Tetapi kalau Kristus, apa yang dia lakukan? Dia benar-benar mati. Dia benar-benar memberikan nyawanya supaya kita hidup. Dia benar-benar putus nyawanya supaya kita beroleh keselamatan. Ajaib. Apakah itu ajaib bagi kita? Siapa yang mau mati untuk kita? Seperti tadi ya, kenapa gak ada keberanian daripada istri untuk jujur di hadapan suami? Karena kalau jujur udah kena marah. Gitu ya. Akhirnya apa? Memilih untuk bersembunyi. Tetapi kita melihat tadi di sini gimana? Kristus semuanya korbankan. Ajaib. Apalagi yang ajaib? Bukankah ajaib ketika Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu mau berdiam di dalam hati kita orang percaya. Menjadi penolong, menjadi pengajar, menjadi penghibur, tidak pernah lagi sendiri. Orang mungkin bisa meninggalkan, tetapi orang mungkin gak bisa setia, ada terus mendampingi kita. Istri gak mungkin terus ada di samping suami, suami gak mungkin terus ada di samping istri, dalam pergumulan, dalam permasalahan. Tetapi ada satu yang setia, terus menerus, yaitu siapa? Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bukankah itu ajaib? Sehingga seruan hati pun dia dengar. Gak harus teriakan yang keluar. Maka kita lihat tadi, perbuatanmu ajaib. Maksudmu untuk kami tidak dapat disejajarkan dengan engkau. Apa yang menjadi tujuan Tuhan atas kita gak bisa disejajarkan dengan apapun, dengan siapapun, maksud-maksud orang di dunia ini. Allah mau membawa kita ke surga, yaitu orang-orang yang percaya. Bukankah itu ajaib? Mempersiapkan orang-orang percaya untuk dibawa ke surga, bukankah itu ajaib? Maksud Tuhan ini bukankah itu besar? Dan mau menjalankan rencananya, memperluas kerajaannya lewat tiap-tiap orang percaya. Terlepas mau dia
bisa baca ataupun enggak. Mau dia pintar ataupun bodoh. Mau orang terpelajar ataupun tidak. Mau miskin ataupun kaya. Tiap-tiap orang yang sudah Tuhan selamatkan, Tuhan punya rencana atas hidupnya bagaimana supaya kerajaan Allah itu terlihat di dalam dia. Tuhan gak hanya bilang, aku hanya mau pakai Paulus, tetapi aku mengabaikan Petrus. Tidak. Dia pakai Paulus dalam kapasitasnya, dia pakai Petrus dalam kapasitasnya. Dia juga pakai orang-orang yang tua, yang buta huruf dalam kapasitasnya untuk apa yang Tuhan mau. Jadi tiap-tiap orang Tuhan punya rencana. Gak ada yang tidak. Maka di sini tadi dikatakannya, perbuatanmu ajaib, maksudmu untuk kami tidak ada yang bisa disejajarkan. Lalu apa yang menjadi komitmen Daud di sini? Di ayat 7 sampai ayat 9 ini kita melihat, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran, korban penghapus dosa, tidak engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita melihat ketika bagaimana Daud mengalami pertolongan Tuhan, semakin lahir komitmen yang besar kepada Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, korban-korban ini semua, korban bakaran, korban penghapus dosa, gak berkenan samamu. Artinya apa? Ini semua tidak berarti dan ini semua tidak ada guna tanpa telinga yang mendengar Tuhan, tanpa hati yang menaati firman Tuhan. Jadi di situ lahir kembali komitmen, membangkitkan kembali, membarui kembali komitmen Daud apa? Telingaku akan kubuka kepadamu, hatiku akan menyimpan Taurat. Karena melihat apa yang Tuhan buat. Dan kita melihat ya, nubuatan ini juga sekaligus nubuatan yang dikutip oleh kitab Ibrani. Ibrani 10, ini adalah apa? Pernyataan daripada Yesus itu sendiri. Korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban sembelihan itu disempurnakan oleh Kristus. Dan Kristuslah yang dengan sempurna menjalankan kehendak Bapa. Maka apa? Maka di dalam Kristus inilah kita mendapatkan keselamatan secara sempurna. Karena dialah yang sudah menyempurnakan segala korban ini tadi. Dan dialah yang sudah secara sempurna melakukan kehendak Allah. Kita manusia masih sering ada kadang kegagalan. Tetapi bukan membela kegagalan itu. Tetapi akan dalam kegagalan itu ada hati terus, Tuhan tolong aku. Iya. Maka kita melihat tadi di sini ya, bagaimana Daud katakan, telingaku kubuka. Iya. Orang-orang yang makin mengalami perbuatan Tuhan demi perbuatan Tuhan untuk membebaskan dia, tentunya dia akan makin melihat kasih Tuhan. Tentunya dia tidak akan semakin main-main. Tentunya dia tidak akan semakin semena-mena. Semakin memandang rendah apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi justru makin menaruhkan rasa hormat. Semakin justru ada hati yang menaati Tuhan. Mengingat juga konsekuensi yang dia alami ketika ada kesalahan. Iya. Maka kita lihat tadi di sini ya. Bagaimana Daud katakan, aku akan ceritakan Tuhan. Supaya apa? Orang-orang pun akan mengerti keadilan-Mu, kasih-Mu, kesabaran-Mu, anugerah-Mu, keselamatan-Mu. Dan orang-orang pun tidak main-main. Ya, kita melihat dengan ganjaran yang begitu hebat di dalam diri Daud. Waktu masalahnya dengan Betseba itu. Setelah itu kita melihat Daud tidak pernah lagi memandang ringan. Daud benar-benar serius. Bahkan apa? Ketika dia dikata-katai oleh Simei itu. Ketika dia dihina oleh Simei itu. Waktu melarikan diri dari Absalom. Sampai waktu itu katakan ajudannya apa? Kumatikankah anjing ini? Supaya dia tidak menghina engkau raja. Tapi apa ya dia bilang? Biarkan. Kalau memang Tuhan mau aku menjadi raja,
biarlah kutuknya itu akan menjadi berkat. Tapi kalau memang Tuhan gak mau aku menjadi raja, biarlah genap apa yang dia katakan. Kenapa? Dia tahu. Yang dia harapkan tinggal apa? Pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Dia tidak lagi bertindak semena-mena. Dia melihat, kalaupun Simei itu merendahkan dia, kalaupun dia lihat Simei itu menghina dia, dia tahu bahwa apa? Aku di sini harus semakin hati-hati. Dan dia nggak ceroboh lagi membuat sebuah keputusan. Dan dia nggak ceroboh lagi untuk membuat satu tindakan. Dia bilang biarkan. Biarkan aku dihina. Kalau Tuhan nanti mau mengangkat aku, dia akan angkat aku. Kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat bagaimana Daud semakin hatinya tadi menghormati Tuhan. Maka di dalam kitab Kolose tadi pun kita kembali diingatkan, matikanlah. Iya. Kita kembali ke sana. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini semua sama seperti penyembahan berhala. Artinya apa? Ini semua akan mau menjadi yang utama. Ini akan menjadi nomor satu, mau berjuang di dalam dirimu. Karena itu apa? Matikan. Maka kita harus juga mengamati apa celah-celah yang membuat hal ini bangkit. Bahkan Tuhan bilang kalau matikan berarti apa? Bukan dibuat pingsan ya. Berarti kalaupun misalkan dia pingsan gak berdaya lagi, berarti Tuhan bilang apa? Tombak lagi, kira-kira gitu. Artinya apa? Ini harus kau serius amati. Kan bisa juga ya, bagian yang ini pingsan, gak kambuh dalam seminggu. Gak kambuh ketika sebulan. Tetapi karena dia masih pingsan, dia bisa sadar lagi. Maka artinya apa? Perjuangan untuk mematikan bagian yang Tuhan katakan ini tadi, terus. Harus konstan kata John Owen tadi, jangan kadang-kadang. Jangan hari ini menang, besok enggak lagi. Bagian yang ini harus kau serius amati. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ada bagian yang harus dimatikan. Bagian yang ini harus diseriusi. Bukan hanya dibuat pingsan, tetapi Tuhan katakan ada bagian yang dibuang. Berarti apa? Ini akan bisa timbul lagi dari dalam. Yaitu seperti apa? Kemarahan. Seperti apa? Dikatakan tadi, geram, fitnah. Tuhan bilang ini buang. Ini jangan kau bela. Iya. Kenapa? Karena ini semua, ini manusia lama. Ini yang lamamu ini. Jangan bela, jangan pertahankan. Yang ini buang. Ya biasa yang kita buang itu apa? Yang gak bernilai, yang adalah sampah, yang gak ada guna. Kan itu ya. Adakah gunanya kemarahan? Adakah keuntungan sebuah kemarahan? Adakah gunanya ketika ada hati masih mau memfitnah? Lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Adakah masih gunanya ketika tadi seperti bersaksi tadi ya, ketika menutup-nutupi dari suami? Ada untungnya. Walaupun di dalam pikiran ditanamkannya, nanti kau kena marah. Kan seolah-olah ini beruntung ya. Nggak kena marah itu beruntung. Tapi apakah itu benar-benar beruntung? Enggak. Apakah geram itu menguntungkan? Maka Tuhan bilang ini buah. Dan Tuhan katakan di ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain.
kita lihat tadi di sini gimana? Selain ada yang dimatikan, ada yang dibuang, ada yang dikenakan. Kalau untuk yang mematikan itu memang kita benar-benar berjuang dan fokus. Tapi kalau yang bagian ini kita abaikan, sama juga. Dari bagian ini juga kita akan dijerumuskan. Jadi di dalam mengikut Tuhan itu, Tuhan mau memperhatikan dalam keseluruhan. Tuhan mau kita benar-benar melihat keseluruhannya. Tidak hanya berfokus untuk berjuang, berkemenangan dari tabiat kita. Dari hal-hal yang memancing hawa nafsu itu bangkit. Tetapi Tuhan mau juga kita memperhatikan apa yang harus kita kenakan. Bahkan Tuhan katakan ayat 18, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang. Bukan berarti kita berjuang bagian yang ini, lalu kita mengabaikan bagaimana kita membaca firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus itu diam di dalammu. Terimalah itu. Isilah pikiranmu. Maka di atas kita lihat dalam Kolose ini apa dia katakan? Pikirkanlah perkara di atas. Carilah. Jadi itulah kiranya kau masukkan terus dalam pikiranmu apa? Firman Tuhan. Itulah kiranya terus kau kejar juga. Yaitu apa? Firman Tuhan. Itu kau masukkan. Jikalau ini yang berdiam di dalam dirimu, kamu akan bisa menasihati, bukan marah. Kamu akan bisa saling menegur, bukan akhirnya memfitnah. Itu yang akan menolong engkau. Jadi, kalau hari ini pun kita melihat bagaimana Daud tadi di dalam perjuangan melawan keinginan daging ini tadi. Di dalam perjuangan untuk berkemenangan dari masalah-masalah yang ada. Di dalam perjuangan, di dalam orang-orang yang mau memerangi dia. Apa yang menjadi kekuatannya? Dikatakan tadi, dia berharap kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan walaupun ada bagiannya dia. Yaitu apa? Mulai waspada. Mulai mengisi diri dengan firman. Dan juga kita harus menyadari bahwa hidup kita ini terus diperangi. Yang memerangi kita itu siapa? Iblis. Dia gak pernah istirahat. Bahkan kadang-kadang begitu bangun langsung dia tanamkan sesuatu ya. Apa yang dia tanamkan? Pernahkah begitu bangun ditanamkan soal apa? Kekhawatiran. Pernahkah begitu bangun ditanamkan masalah yang semalam belum selesai? Gitu bangun. Berarti apa? Dari tadi dia nunggu ya kayaknya ya. Kalau kita bisa imajinasikan, kayaknya berarti dia tunggu-tunggu. Anak ini biasanya jam 5 bangun ini. Semalam masalahnya itu di kantor soal ini. Jadi jangan-jangan udah ditunggunya dari jam 4. Nggak bangun jam 5, nggak bosan dia karena kali ini bangun jam 6. Karena dia stres malam kan, tunggunya. Begitu bangun jam 6, yang langsung muncul apa? Kayak mana yang semalam ya? Kenapa? Karena dia nggak tidur. Dia nggak ada urusan yang lain selain apa? Menjatuhkan kita. Dia nggak ada urusan yang lain selain apa? Mencobai kita. Maka di manalah kekuatan kita? Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang tidak merasa kuat, yang tidak merasa lebih benar, yang tidak merasa lebih hebat, tetapi yang benar-benar menyadari musuh itu ada, benar-benar menyadari kelemahan diri, benar-benar menyadari ketidakberdayaan, maka benar-benar berharap kepada Tuhan yang satu-satunya sumber kemenangan. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Kemana kita menaruh percaya kita? Apakah tiap-tiap hari percaya kita kepada Tuhan semakin kita perteguh? Apakah tiap-tiap hari kita makin mengisi pikiran dan hati kita dengan firman? Apakah tiap-tiap hari makin kita menyadari ada yang berjuang dalam diri kita ini untuk mau mengalihkan kita dari kehendak Tuhan?
Di mana ini yang harus ada yang dimatikan, ada yang harus dibuang, dan harus ada yang dikenakan. Ya. Maka ini menjadi koreksi atas kita, pribadi lepas pribadi. Ketika Yesus dicobai, apa ditulis di sana? Iblis menunggu waktu yang tepat. Maka kesadaran peperangan tiap hari itu harus kita minta kepada Tuhan. Tuhan, sadarkan aku, hari ini aku perang. Sadarkan aku Tuhan, hari ini perang. Sadarkan aku, hari ini aku harus berjuang bersama Engkau. Sadarkan aku bahwa tidak ada kekuatanku kalau bukan Engkau yang tolong. Sadarkan aku, tidak ada dayaku kalau bukan Engkau yang menolongku. Sadarkan aku membutuhkan firman-Mu tiap hari. Sadarkan aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Daud seorang yang berkenan di mata-Mu. Pahlawan iman yang mengalami ada banyak perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Di satu sisi dia menyadari hawa nafsu itu berjuang di dalam dirinya juga. Dan juga dia menyadari bahwa masalah demi masalah masih ada dalam perjalanan hidupnya. Dan ada banyak musuh yang berusaha untuk mematikan dia. Tetapi di dalam semuanya itu, Daud menaruh percayanya kepada Engkau. Dia tidak semata-mata bergantung kepada dirinya, bahkan berharap pertolongan dari orang, apalagi berharap dari dunia ini. Tetapi dia menanti-nantikan Engkau, bersungguh-sungguh menantikan pertolongan daripadamu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa mendengar bagaimana Daud jujur membukakan perjuangan di dalam dia mengikut Tuhan. Dan ini juga yang ada dalam diri kami Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan, berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Yang benar-benar menyadari dosa itu adalah dosa. Dan menghakimi dosa itu sebagai dosa. Dan juga di dalam permasalahan yang ada, semakin mau melekat dan berlari kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Supaya sebagaimana Daud ini tadi, berharap menanti dengan sangat Engkau. Biarlah itu juga yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan lagi dalam hidup kami. Di samping banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah makin dalam kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib, arti kematian-Mu itu Tuhan. Bagaimana Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus berdiam dalam hati kami. Bukan hanya menyertai, tapi tidak bisa kami bersembunyi. Supaya kami mengerti keadilan-Mu, kami mengerti kasih-Mu, mengerti kami keselamatan-Mu, mengerti kami kebesaran-Mu. Supaya kami juga makin waspada dan hati-hati. Dan makin melihat hal-hal dari mana sering kami Tuhan dikalahkan. Roh-Mu yang kuduslah kiranya akan boleh makin mengajari kami memiliki hikmat yang sedemikian ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah menjadi sumber kekuatan, sumber kemenangan kami. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Engkau. Biarlah kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kami melihat bagaimana Engkau Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Apa yang boleh kami dengar hari ini, Tuhan tolonglah, supaya Engkau melanjutkannya setelah pun kami pulang dari tempat ini. Kami sungguh bersyukur dan menyerahkan diri kami sepanjang minggu ini. Sadarkan kami Tuhan, bahwa tiap hari berperang. Sadarkan kami, bahwa kami memerlukan Engkau menolong kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyerahkan diri kami, supaya Tuhan yang akan menolong kami berkemenangan di dalam hari-hari terus ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.